adalah tidak yang di buku tersebut ya. Jadi tidak yang di buku kemarin, karena kalau saya bahas buku yang kemarin nanti jadi overlap jadi artinya sama-sama dibahas dengan kalian nanti. Jadi mending menurut saya mending saya karena manajemen pemasaran sendiri kalau diartikan itu kan banyak ya, artinya tidak terpaku pada satu buku yang kemarin kita berikan saja. Jadi artinya kalaupun besok itu kalian saudara-saudara itu memakai buku yang lain atau memakai sumber yang lain, monggo silakan, kita tidak menutup kemungkinan tersebut. Yang pasti bahwa semuanya benar ya, semuanya, karena luas, manajemen pemasaran itu adalah luas sekali. Mungkin sebelum saya mulai kuliah hari ini, ada yang mau ditanyakan terkait minggu depan. Kita nggak tahu ya, minggu depan itu libur hari tanggal merah apa enggak ya? Saya bingung soalnya. Tanggal merah nggak ada berapa? Merah ya? Merah. Tapi kemarin kan sempat yang ini tanggal 1 Rajab ya. 1 Rajabnya itu kan mundur karena yang nggak kelihatan itu loh, bulannya tidak kelihatan, jadinya mundur seharusnya hari Rabu ya kalau nggak salah. Hari Rabu kayaknya diundur hari Kamis. Makanya kita belum tahu ya. Kalau memang hari itu hari libur, dulu itu kesepakatan saya agak lupa. Nanti saya tanya ke departemen dulu ya, apakah itu hari. Soalnya kalau hari libur kan berarti kita cari ganti, ya kan? Kita cari ganti kan, cari gantinya itu kan berarti pokoknya jangan sampai 24 jam dari hari itu, dari misalnya ini tanggal saat ini jam 1 ya, berarti jangan sampai berarti hari Minggu. Jangan sampai lebih dari hari Minggu jam 1. Saya ngubahnya ya kan. Karena kalau ngubahnya sebelum 24 jam masih dalam ini masih di 24 jam itu tidak bisa, jadi harus lebih dari 24 jam. Jadi nanti mungkin saya kemarin yang di grup itu kelas ini apa kelas satunya ya yang grup ya, saya malah belum buka, maaf ya. Kelas ini sudah buat grup belum? Atau saya kalaupun tidak ada grup, saya minta salah satu nomor ya koordinatornya untuk saya hubungi. Jadinya kalaupun misalnya hari libur itu berarti gantinya hari apa bisanya, dan biasanya rata-rata paling di 1 atau minggu ya, monggo yang bisa hari apa saya ngikut aja, karena kan yang banyak mestinya di semua hari Senin itu kalau memang itu hari libur mestinya ya diubah maksudnya pada berubah semua, dan itu saya takutnya kalau saya yang ubah nanti bentrok dengan yang lainnya ya. Saya kira itu pesan saya yang pertama. Kemudian ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Hari depan libur ya, kemungkinan libur. Terus ada lagi nggak mungkin untuk yang dapat kelompoknya minggu depan itu kelompoknya siapa ya yang untuk materi kelompok saya Mas siapa tadi, Mas Edmundus. Ada yang mau ditanyakan Mas mungkin? Kelihatannya tidak ada Bu, belum ada Bu. Tidak ada ya. Yang pasti nanti kita beri maksimal 1 jam, itu sudah sekalian tanya jawab, sekalian mungkin kalau saya ada komentar ya, komentar dari saya nanti saya tetap ngasih komentar ya. Kemudian untuk yang pemasaran dan manajemen pemasaran kelompok 2 saya harus ngecek dulu soalnya kelompoknya siapa sih. Bentar. Kelas B ya ini ya. Kita cek dulu ya. Bentar. Sambil nunggu ngecek saya share aja. Kelompok 2 manajemen pemasaran dan manajemen pemasaran. Kelompoknya ada Mas Ahmad Maulana. Hadir Bu. Ada yang mau ditanyakan Mas untuk kelompok ini? Belum ada Bu. Belum ada ya, saya kira ya sudah. Artinya kalau nggak ada, insya Allah siap. Kalaupun misalnya nggak libur ya sudah siap. Kalaupun misalnya libur ya kita ganti hari, insya Allah juga siap ya.
Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, ada yang belum absen. Ini 61 yang gabung. Yang di saya absennya sebentar. 63 masih ada 2. Ya, nanti sambil jalan ya. Nanti sambil jalan kita lihat yang belum absen siapa. Izinkan saya share screen. Ini saya tutup kameranya ya. Untuk materi sudah saya taruh di file. Nanti bisa di-download, silahkan. Jadi mungkin hari ini saya hanya tentang pengertian manajemen pemasaran, kemudian fungsinya apa, kemudian tahapannya, kemudian konsepnya, kemudian penting sama contohnya ya. Saya mungkin lebih banyak ke sana ya, sama contoh-contoh, sama tugas pokoknya. Bentar. Belum ini ya. Jadi kecil malah. Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai kuliah hari ini, kita berdoa dulu semoga apa yang akan kita pelajari hari ini itu bermanfaat, kemudian dilancarkan juga sampai nanti selesai kuliah hari ini. Berdoa, kita mulai. Selesai, kita mulai saja ya. Saya masih kemeringat, enggak tahu. Kita mulai aja ya. Jadi manajemen pemasaran kemarin juga sebenarnya sudah ya, ada beberapa definisi yang sudah saya berikan walaupun tidak saya baca karena kemarin ada masalah sinyal. Mudah-mudahan ini kita tidak bermasalah di sinyal karena hari ini saya tidak di tempat yang kemarin ya. Jadi mudah-mudahan lancar hari ini sinyal kita. Jadi dalam manajemen pemasaran sendiri itu kalau kita lihat di beberapa buku, beberapa sumber, beberapa referensi itu banyak sekali ya. Tapi di sini saya hanya akan mengambil 2 ya. Jadi saya hanya akan mengambil. Jadi kalau mungkin kalian di website itu di Gramedia aja banyak buku tentang manajemen pemasaran ya. Punyanya Kotler itu yang biasanya paling ini. Kemudian ada punyanya Bukhari, ada yang punyanya Sudaryono kemarin itu. Kemudian di website juga ada punyanya belajar bisnis, kemudian dosen pintar, ada Gramedia sendiri, kemudian ada Akurat, ada sarjana ekonomi dan lain-lain. Ada banyak sumber di sana. Jadi nanti bisa kalian cari di websitenya itu banyak sekali sehingga ini saya ambil saja 2 untuk pengertiannya sendiri. Jadi menurut Kotler ini yang paling awal ya. Kalau yang kemarin itu kan kita saya ambil punya siapa, saya agak lupa ya, yang pasti agak berbeda yang kemarin. Ini saya ambil 2 saja. Yang pertama adalah punyanya Kotler bahwa manajemen penasaran adalah kegiatan menganalisis planning, jadi merencanakan ya.
merencanakan yang terkait dengan aktualisasi dan pengendalian program yang sudah terencana untuk menghasilkan pertukaran yang baik di dalam suatu pasar yang sudah dicairkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, ataupun laba. Jadi intinya sebenarnya sama, bahwa sedangkan yang kedua ya, kita langsung yang kedua aja, untuk menurut Bukhari Alma, manajemen pemasaran adalah merencanakan, mengarahkan, mengawasi seluruh aktivitas pemasaran produk perusahaan. Sebenarnya ini tidak harus produk ya, karena kan kalau namanya pemasaran itu kan pasar itu kan tidak produk. Sekarang banyak sekali jasa ya, jasa apa namanya seperti Traveloka itu kan juga lebih ke jasa ya, bukan ke produk ya sebenarnya. Walaupun sebenarnya juga ada produknya, karena tapi lebih ke jasa ya. Kalau seperti Traveloka itu kan dia memasarkan untuk itu namanya saya lupa namanya, memesan ya kan, memesan tiket, memesan penginapan dan lain-lain seperti itu kan, juga dia lebih ke jasa ya, jadi bukan produknya. Kira itu artinya di sini kalau kita mau pakai ya pemasaran produk dan jasa gitu ya. Nah, biasanya manajemen pemasaran ini dijalankan oleh unit kerja di bagian marketing suatu perusahaan gitu ya. Artinya intinya sama, bahwa di sini adalah perencanaan ya. Jadi lebih ke perencanaan, semuanya tentang perencanaan, dan perencanaan sampai sampai keluar, artinya sampai nanti setelah produk itu atau jasa itu ada kemudian dipasarkan, maka sampai nanti ternyata ini tidak laku di suatu tempat ini, ternyata laku di pasaran ini. Nah itu kan berarti kan setelah produk itu terjual atau dipasarkan, itu tetap akan dianalisa, diawasi sama dianalisa ya. Jadi artinya kalau memang nanti tidak laku, artinya kan dia akan mungkin ditarik atau dibawa ke tempat yang lain, atau diubah sistemnya seperti apa, dan itu juga sampai ke berarti sebelum untuk dipasarkan berarti ada yang namanya mengiklankan ya, atau promosi. Kemarin mungkin sudah ya, nanti ada yang bagian dapat promosi, nanti siapa, kelompoknya siapa. Saya kira itu ya, ini lebih intinya sama, bahwa dengan pengertian siapapun, menurut siapapun, intinya adalah manajemen pemasaran itu adalah lebih ke perencanaan sampai hasil akhirnya. Yaitu tujuannya sama. Ya, intinya tujuannya sama, yaitu memperoleh keuntungan atau laba, intinya di situ. Jadi kalimatnya seperti apapun ya intinya sama. Jadi kalau nanti misalnya mau mengambil definisi manapun, monggo ya silakan. Jadi tidak ada yang ini benar, ini ini salah, maaf, tidak ada ini yang ini salah gitu ya, tidak ada, karena semuanya itu adalah benar ya, semuanya adalah benar dalam hal ini. Jadi kita tidak akan menyalahkan ini salah, tidak. Saya kira itu ya, itu adalah pengertian manajemen pemasaran sendiri. Kemudian manajemen pemasaran adalah, mungkin saya ini sudah apa belum, saya yang pasti saya mungkin saya tulis lagi nggak apa-apa ya. Itu kadang ada yang menyebutnya marketing ya, marketing manajemen, sama ya, itu kan istilah saja ya. Jadi merupakan salah satu manajemen yang ada di semua perusahaan. Jadi biasanya memang suatu perusahaan dia mempunyai mempunyai bagian ya, mempunyai bagian atau departemen sendiri-sendiri ya. Saya kira itu. Jadi ini menyangkut produk. Nah ini tadi yang saya bilang ya. Jadi marketing manajemen ini menyangkut produk atau jasa agar lebih dikenal konsumen. Jadi ini mungkin nanti kan lebih ke yang pemasarannya, lebih ke yang promosinya ya, supaya dia dikenal. Nah ini juga tugasnya mengukur dan menganalisis strategi
progres pemasaran suatu perusahaan atau organisasi. Saya kira ini ya. Saya ingin tahu di Himasta ada yang jadi ini pengurus Himasta untuk kelas ini, untuk kelas angkatan 2021 ya ini ya. Ada yang jadi nggak? Ada, Bu. Ada. Ya, Bu. Kira-kira di sana ada manajemen pemasarannya? Karena kan ada ini ya, untuk yang ngolah data ya. Paling tidak kalaupun tidak ada manajemennya ya belajar ya untuk apa? Mempromosikan ya. Ada ya yang bagian apa itu bagian apa Mbak? Yang bagian apa tadi? Ekonomi, Bu. Ekonomi. Ekonomi. Yang ekonomi ya, yang ini pengolahan data apa? Science apa? Sentral. Kalau dulu namanya saya ingat dulu itu kita memang apa ya kalau ada data kemudian diolah masih jalan nggih? Masih jalan ya? Statistik center bukan, Bu? Statistik center ya, masih jalan. Masih, Bu. Masih ya. Itu bagian dari ekonomi. Iya. Beda. Ya beda lagi. Ada biro sendiri di luar dari Himasta, Ibu. Oh ya sudah. Berarti artinya ekonomi ada sendiri, statistik center ada sendiri ya di luar biro itu ya. Sudah. Kalau untuk ekonomi berarti lebih ke apa? Buku, memasarkan buku, bukan buku ya, materi. Kemudian ada lagi mungkin? Itu yang bagiannya. Kalau tahun kemarin ada itu, Bu, training olahraga. Oh, training olahraga. Jadi kan ada pada waktu memasarkan promosi ya. Promosi itu kan juga salah satunya kan membuat ini ya, mestinya membuat spanduk ya. Spanduk apa itu namanya? Bukan spanduk ya, apa itu namanya? Stiker. Pamflet. Pamflet ya seperti itu. Sama seperti apa? Dokter data, ya kan? Dokter data itu kan juga menyebarkan itu ya untuk masih ada kan dokter data yang di ini yang ke SMA masih ada ya? Masih, Bu. Masih ya? Sudah. Terima kasih Mas ya. Mbak sama Mbak ya. Terima kasih. Jadi yang pasti memang bahwa itu tadi jadi tidak hanya produk saja tapi jasa, salah satunya ini tadi jasa statistik center itu kan dia jasa ya. Jadi dia bagaimana cara cara memasarkan jasa itu supaya dikenal oleh di luar statistik ya, orang statistik mungkin kalau karena kita masih di lingkungan Undip mungkin orang-orang dari luar Undip atau malah di lingkungan Undip sendiri tapi di luar statistik itu ada yang mungkin memakai jasa statistik center tersebut ya. Saya kira itu. Kalau dulu ada ya, masih ada yang menggunakan, banyak masih. Waktu saya itu udah lama sekali, tahun berapa itu? 2006 itu sudah itu. Dulu namanya apa saya lupa. Ya, saya kira itu ya, sama ya. Waktu itu juga dikelola oleh mahasiswa, tapi ada dosen yang seperti mengawasi ya, artinya bahwa kalaupun nanti ada komplain dari yang, karena kan mungkin bisa juga ya ada komplain dari yang menggunakan ternyata seperti ini, atau untuk tempat konsultasi ya, biasanya tempat konsultasi kalau seperti ini menggunakan metode apa, seperti ini menggunakan metode apa. Sampai mana ya? Sampai sini Mas, cerita kemana-mana toh saya. Ya, jadi sekarang ini apa tadi? Konsumen ini ya. Kemudian ini tugasnya sudah, kemudian ini manajemen pemasaran bertugas sangat penting dalam perusahaan atau organisasi karena dengan adanya manajemen pemasaran, manajemen pemasaran, perusahaan bisa meraih target pasar yang diinginkan dan mendapat lebih banyak konsumen. Jadi saya kira unsur yang sangat penting ya, atau departemen atau bagian yang sangat penting karena itu seperti hidupnya ya, artinya bahwa kalau ini tidak berperan berarti kan target pasarnya tidak terpenuhi atau konsumennya menjadi sedikit atau untungnya jadi tidak untung ya, jadi untungnya menjadi
sedikit atau menjadi apa kecil gitu ya. Jadi artinya bahwa memang sangat penting karena atau kita sebut seperti otak ya, istilahnya otak lah, otaknya perusahaan. Ya, jadi ya di sini jadi ke marketingnya ya. Jadi bagaimana pinter-pinternya apa orangnya di bagian itu untuk memasarkan produk atau untuk memasarkan jasa, bagaimana caranya untuk memplanning ya, merencanakan bagaimana. Ini kemarin sudah ya saya terangkan. Kemudian ini juga sama proses memastikan produk layanan berarti lebih ke jasa ya, dapat diperkenalkan dan dipromosikan pada target pasar secara efektif agar tujuan perusahaan tercapai. Ini tadi sama tujuan perusahaan apa? Salah satunya adalah mendapatkan atau mencari laba yang atau keuntungan yang maksimal ya. Proses tersebut melibatkan beberapa hal seperti promosi, penjualan, hubungan masyarakat. Nah, makanya kenapa besok itu kan kita bahas ada tentang promosi, ya kan kemarin ada yang tentang komunikasi pemasaran itu, kemudian hubungan masyarakat itu berarti ke konsumennya, kemudian lebih ke persepsi sama keterlibatan konsumennya bagaimana, ya kan? Penjualan berarti lebih ke apa? Segmentasi pasar, kemudian sikap kepuasan konsumen itu kan bisa masuk ke sana ya, saya kira juga masuk ke hubungan masyarakatnya juga. Nah, sehingga dalam hal itu maka tahapan dalam manajemen pemasaran adalah ini ada 4 ya. Yang pertama adalah riset pasar, jadi mengetahui dulu bagaimana konsumennya ya. Kemudian mengembangkan strategi pemasarannya, berarti kalau riset itu lebih ke surveinya dulu ya saya kira. Kemudian menyusun rencana pemasaran dan mengontrol sama mengumpulkan saran. Nah, ini tahapannya kita jabarkan. Tadi pertama adalah riset pasar ya. Jadi riset pasar dilakukan perusahaan harus tahu sebelum produk dan layanan seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan. Jadi untuk ingin mengetahui daerah ini pengennya produk atau jasa apa yang dibutuhkan. Ya, jadi daerah pasar sini itu kira-kira butuh apa. Berarti kan harus riset pasar dulu, harus disurvei dulu. Jadi riset pasar itu berguna untuk menentukan apakah perusahaan itu harus meluncurkan produk baru atau jadi artinya bahwa misalnya kita sudah memasarkan itu tadi ya, misalnya tadi yang sekarang banyak itu kan Indomie itu kan banyak sekali ya produknya ya, jenisnya atau rasanya ya. Jadi artinya apakah harus menambah produk baru berarti rasa yang baru atau justru memperluas produk itu, jadi membesarkan, menambah ya, artinya memperluas itu kan bisa menambah artinya menambah produksi, jadi memperbesar produksi atau memperluas daerah, artinya sudah daerah A, kira-kira ternyata daerah B itu tertarik untuk karena mungkin kan tetanggaan, di sini kok daerah ini ada produk ini, ternyata ada yang setelah disurvei, setelah diriset ternyata daerah B juga butuh, jadi artinya diperluas daerahnya ya, daerah layanan untuk produknya. Jadi ini riset pasar salah satunya. Kemudian mengembangkan strategi pemasaran. Nah, setelah dilakukan riset pasar tadi harus dipertimbangkan segmentasi, kemudian targetnya siapa, artinya tidak kan target itu juga tidak harus semua penduduk di daerah A ya, mungkin orang-orang tertentu, misalnya kalau mie itu kan hampir semuanya, yang khusus saja kira-kira apa ya? Kalau ruang dulu kan online ya, kalau barang itu ini aja dulu, kita kembali ke Traveloka aja ya. Kalau Traveloka dulu mungkin lebih ke ini ya, lebih ke hanya pesan tiket sama pesan pesan penginapan ya. Nah, sekarang kan dia sepertinya lebih luas lagi, lebih banyak lagi produknya, ya kan, artinya itu. Jadi lebih ke targetnya nanti mau ke targetnya siapa. Nah, kalau Traveloka mungkin lebih ke orang-orang yang
sibuk ya, artinya sibuk jadi dia tidak sempat untuk beli langsung di tempat travel, jadi dia langsung online seperti itu. Saya kira itu. Kemudian menyusun rencana pemasaran, ini tadi apa? Mengembangkan ya strateginya seperti apa, kemudian menyusun. Jadi tahapan ini setelah tahapan tadi, maka ini harus dianalisa dan ditentukan target yang ingin dicapai pada periode. Jadi artinya apa? Harus ada dalam jangka waktu 1 bulan atau dalam jangka waktu 3 bulan, maka harus sudah ada orang yang membeli atau menggunakan jasa itu berapa. Sama seperti ini ya, sekarang juga produk-produk motor itu kan juga ada yang kemudian baru atau mungkin lebih spesifikasinya lebih diperbarui ya kan, seperti itu. Jadi kemudian orang-orang pemasaran juga mereka memang kalau bekerja itu dengan target ya, makanya kadang masalah keuangan juga kebanyakan juga kena target ya, makanya kan bekerja di sana memang kadang ya kalau yang tidak memenuhi target kan kalau yang memenuhi target mungkin dapat bonus ya seperti itu kalau orang yang sudah bekerja ya, tapi kalau tidak memenuhi target nanti seperti apa, mungkin ada kalau bonus itu kan lebih ke ada tambahan. Nah kalau yang tidak memenuhi target mungkin ada suatu push atau suatu tekanan dari pihak ini ya, kita nggak tahu pihak manajemennya atau apa perusahaan. Memang agak berat kalau memang ya, tapi ya itu tadi karena dia memang sesuatu atau departemen atau bagian yang penting bagi perusahaan tersebut. Dan memang harus untuk orang-orang yang ya, harus semangat, harus ini ya, harus sama seperti kalian ya. Kalian itu kan kalau ada tugas kan juga harus targetnya seminggu selesai, kan semuanya sama sebenarnya. Jadi sebenarnya bahwa semua pekerjaan, semua kegiatan itu memang harus target ya, artinya bahwa kalaupun target, kalau tugas itu kan kalau tidak dipenuhi ya berarti ada sanksinya kan. Nah seperti itu juga mungkin di perusahaan juga ada suatu sanksi atau suatu ini dari atasannya. Jadi kebanyakan kalau perusahaan besar mereka akan berusaha untuk memenuhinya tersebut. Itu. Kemudian yang keempat, mengontrol dan mengumpulkan saran. Nah itu tadi. Setelah setelah dipasarkan, itu kan berarti nanti ada misalnya produk susu lah gitu ya. Biasanya rasanya kayak gini. Mungkin nanti ada saran dari pelanggan. Mending inilah tambah kan biasanya ada coklat, ada vanila, kemudian ada kalau yang macam-macam itu ada strawberry, ada jeruk ya macam-macam. Cuma mungkin banyak yang suka coklat seperti itu ya. Jadi nanti kan pengembangannya nanti seperti apa. Jadi sebagai bahan pertimbangan. Saya kira itu. Nah ini kalau ini salah satunya contohnya adalah menarik. Nah kalau yang tidak disukai ya menarik produk tersebut kembali ya kan, sebelum sentimen pelanggan mempengaruhi brand perusahaan. Makanya kan kadang kita lihat ya bahwa di sekarang itu banyak medsos ya, jadi dia memberi komentar, oh produk ini seperti ini, brand ini ya rasanya tidak bagus, atau mungkin inilah GoFood lah ya, Gojek ya, Gojek. Mungkin ada yang Gojek atau Bukalapak atau apa, tapi tentang produk ya, tentang produk yang dibeli. Jadi ternyata produk ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi artinya kan di situ kan nanti diolah dengan apa? Kalau di kita
mungkin ya ada yang sudah mengenal yang namanya sentimen ya. Karena beberapa kakak kelas kalian itu ada yang belajar tentang atau ada yang skripsinya itu tentang analisis sentimen ya. Jadi sentimennya apa, positif apa negatif, itu tentang apa. Kemarin banyak ya beberapa yang sudah mengerjakan itu tentang Bukalapak, tentang Traveloka, kemudian tentang kemudian kemarin COVID itu Sinovac, itu produk-produk ya, lebih ke produk-produk itu. Kalau itu kan lebih ke vaksin. Jadi kita bisa menggunakan, kalau kita sebagai orang statistik, kita bisa menggunakan analisis sentimen untuk untuk melihat apakah produk itu kebanyakan sentimennya positif apa negatif. Kalau kita mau menggunakan ya. Tapi kalau ini kan ini kan baru kalau di sini kan baru mengontrol sama mengumpulkan saran ya. Jadi setelah itu mungkin dianalisa. Nah, kalau kita sebagai orang statistik nanti kita bisa menggunakan salah satunya adalah analisis sentimen itu ya. Jadi dengan berbagai metode banyak. Kalau kemarin ada yang menggunakan naive bias, ada yang menggunakan SVM, saya lupa. Pohon regresi cat ya, cat ada yang menggunakan cat. Pohon regresi bisa pohon klasifikasi, sama saja ya. Jadi ada banyak metode yang bisa digunakan untuk menganalisis ini. Ya, saya kira itu. Kita orang statistik bisa masuk ke sana. Ini ya, ini tahapannya tadi. Saya bicara kemana-mana ya. Kemudian fungsinya. Nah, untuk fungsi manajemen pemasaran sendiri ada 5 ya. Ada 5 yang di sini. Ada analisis pasar. Jadi ada analisis pasar. Mungkin sebenarnya hampir sama ya. Tadi kan juga arahnya juga tahapannya juga sama kan, lebih ke arah ada analisis pasar, ada segmentasi pasar, ada menetapkan pasar sasaran, ada penempatan pasar, ada perencanaan pemasaran. Jadi sebenarnya agak mirip sama tahapannya ya, karena ini kan lebih ke fungsinya. Cuma kan bagiannya saja ya. Jadi beda, kalau tadi ke tahapannya, kalau ini ke fungsi dari manajemen pemasarannya sendiri. Jadi bisa sebagai analisis pasar. Jadi bisa sebagai analisis pasar, yaitu bahwa tidak semua perusahaan mempunyai bagian marketing atau penjualan. Akan tetapi setiap perusahaan pasti mempunyai dan melaksanakan berbagai elemen penting yang terdapat dalam aktivitas marketing dan penjualan yang bertujuan membuat konsumen baru ataupun yang lama tertarik untuk kembali menggunakan produk dan fasilitas yang ditawarkan terus-menerus. Ini intinya sama, bahwa jadi menganalisis pasar ya. Jadi menganalisis pasar bagaimana konsumen itu supaya tetap tertarik, atau konsumen baru itu tertarik, dan konsumen lama itu dia tetap menggunakan, dia setia menggunakan barang dan jasa tersebut ya, saya kira itu. Nah, ini analisisnya ada terhadap peluang dan ancaman, ada terhadap perilaku konsumen. Nah, kalau ini kan perilaku konsumen itu lebih yang supaya konsumen dia tetap ya, perilaku konsumennya dia tetap membeli, atau ada yang konsumen baru gitu ya. Tapi kalau peluang ancaman, mungkin ada produk dari atau jasa dari perusahaan lain ya. Jadi analisisnya ada 2, yaitu analisis peluang dan ancaman sama analisis perilaku pasar. Dan segmentasi pasar, saya kira ini segmentasi itu kan membagi pembagian ini ya, pembagian kelompok-kelompok pasar ya, di mana di sini adalah dibagi menjadi satu kelompok yang cirinya hampir mirip atau hampir sama, di mana tujuannya adalah supaya lebih efektif dan efisien. Nah, syaratnya adalah ini dapat diukur, ya, kemudian dapat dicapai, kemudian dapat dilaksanakan. Jadi intinya apa? Syaratnya ada 3 tersebut. Jadi diukur itu besar dan luasnya daya beli. Artinya dapat diukur itu mungkin lebih ke ini harganya ya.
harganya, segmentasi pasarnya, kemudian dapat dicapai, ini menguntungkan jika dilayani atau tidak, kemudian dapat dilaksanakan, artinya apakah program yang telah dirancang itu menarik atau tidak, ya, saya kira itu. Kemudian menetapkan pasar sasaran itu tadi, ya sudah saya sampaikan. Kita mau menetapkan sasarannya di mana, apakah di daerah A, apakah di daerah B, atau di mana. Saya kira itu ya. Jadi menetapkan sasaran berarti memberikan nilai keaktifan setiap bagian, kemudian memilih salah satu dari bagian pasar atau lebih untuk dilayani. Yaitu tadi. Jadi menetapkan daerah mana ya. Bagian pasar di sini kan lebih ke sana. Kegiatan menetapkan pasar sasaran meliputi, nah ini kegiatannya, evaluasi bagian pasar, ukuran dan pertumbuhan. Nah, berarti seperti data usia nasabah, pendapatan, jenis kelamin dari setiap segmen, dari setiap daerah itu tadi ya. Kemudian struktural yang menarik dilihat dari segi profitabilitas, berarti keuntungan ya, dan sasaran serta sumber daya yang dimiliki. Jadi kalau tadi segmentasi tadi syaratnya apa, kalau ini kegiatan penetapan pasar sasaran apa saja. Dan penempatan pasar ya berarti menempatkan produk atau jasa itu, ya kan? Nah itu ada dua pilihan ya. Yang pertama adalah sebagai pesaing, ya. Sebagai salah satu pesaing berarti apa? Mungkin di sana sudah ada produk baru, produk yang hampir mirip, ya kita di situ. Tapi kita harus membuat produk yang lebih unggul, ya. Harus lebih unggul, pasarnya luas dan lebih banyak sumber daya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengembangkan produk yang baru yang belum pernah ada di pasaran. Jadi kita mau yang mana? Apakah sebagai pesaing ataukah produk baru? Nah, kalau pesaing kan berarti kita harus memberi ini apa? Harus tahu keunggulan produk kita itu apa. Mungkin juga harus lebih luas pasarnya seperti itu ya. Tapi kalau produk baru berarti kan apakah saya masih bergabung? Masih ya? Ya, sudah. Misalnya ada tulisan kualitas jaringan buruk. Saya masih bergabung tidak ini? Masih, Ibu. Oh, masih. Oh ya, makasih. Maaf ya. Soalnya di saya ada tulisan kualitas jaringan buruk. Jadi saya takutnya saya tidak bergabung lagi ya. Sampai sini ya tadi ya. Jadi ada dua ya. Ada dua, kita mau pakai yang mana sebagai, jadi harus menentukan apakah kalau memang punya produk baru ya mungkin lebih enak pakai produk baru ya. Cuma kalau produk baru kan juga belum pasti akan laku ya kan. Ya kan, artinya apakah produk baru itu lebih unggul juga sama dengan produk yang lama? Ya sama ya, sama-sama ini ya, sama-sama apa ya, harus dianalisa dulu ya. Harus dianalisis dulu. Tadi kan analisnya tadi kan ada dua, analisis pesaing, analisis pesaing yang benar ya, analisis apa konsumen, perilaku konsumen, sama analisis tadi ya pesaing tadi ya. Jadi ya memang ada itu ya. Saya kira itu. Kemudian perencanaan pemasaran yang terakhir. Nah, setelah tahu kita mau pilih yang mana, maka ya akan kita pasarkan produk tersebut, ya kan? Jadi kita rencanakan seperti apa. Dalam hal ini adalah ada 4 tahapan, yaitu misi perusahaan, kemudian unit-unit bisnis strategis perusahaan, kemudian ini 4-3, harusnya 3 ini, yang satu di mana ya? Maaf, saya salah lupa ya. Tidak apa-apa ya ini. Harusnya 4. Ini yang 4. Ini. Harusnya 3. 4-nya kemana ya? Saya tulis 4. Udah, apa-apa ya. Maaf ya. Nanti kalau ada kekurangan nanti saya tambahkan. Ini ya, yang pertama menetapkan misi perusahaan, kemudian mengenali unit-unit bisnis, kemudian yang ketiga adalah mengenali daerah daerah yang baru tadi, yang memperluas tadi ya, termasuk yang memperluas daerah. Saya kira itu. Kemudian pendekatannya perencanaan pemasaran adalah yang ada 3, yaitu
menyeimbangkan dan menyelaraskan kegiatan pemasaran yang menjamin tercapainya tujuan dan sasaran. Kemudian yang dua, menggunakan cara-cara berusaha di bidang pemasaran secara efektif dan optimal. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian yang cepat, tepat, dan teratur atas catatan, gagasan, atau sebentar, tutupan ya di situ ya. Usaha-usaha atau aktivitas pemasaran dalam perusahaan. Ya. Saya kira ini ya, tadi fungsinya ada 5. Jadi yang pertama fungsi dari pemasaran adalah yang pertama analisis pasar, kemudian segmentasi pasar, kemudian menetapkan pasar sasaran, kemudian penempatan pasar, sama yang terakhir perencanaan pemasaran. Nah, sekarang kita ke tujuan manajemen pemasaran. Tujuannya apa? Yang pertama, menciptakan permintaan. Nah, artinya bahwa tujuan pemasaran itu kan supaya ada lagi yang, artinya kalau kita misalnya sudah ada produk, sudah dijual, oh ternyata ada yang ada permintaan dari pasar bahwa untuk produk tersebut, atau permintaan untuk membuat produk baru, ya kan, dari konsumen ya dalam hal ini. Jadi tujuan dilakukannya manajemen pasar adalah sebagai upaya untuk menciptakan permintaan atau demand melalui berbagai cara, membuat cara yang berhubungan untuk mengetahui selera konsumen dan bagaimana preferensi konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yaitu mengetahui selera konsumen dan preferensi konsumen. Nah, untuk mengetahui ini salah satunya itu tadi melalui survei. Jadi, nah untuk melalui survei itu kan kita bisa menggunakan metode-metode yang ada di statistika. Artinya apa? Mengetahui faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi seseorang menyenangi produk tersebut, ya kan? Senang, apakah orang tersebut senang dengan produk tersebut atau tidak senang, itu kita bisa pakai beberapa metode yang ada di statistika, ya kan. Dari situ mungkin untuk angkatan 2001 mungkin belum ya analisis regresi ya. Analisis regresi, nanti ada ada analisa data kategori, kemudian kita bisa pakai SEM, ya. Kemudian bisa pakai apalagi ya. Kalau runtun waktu itu lebih ke bukan faktor yang mempengaruhi ya, tapi lebih ke memprediksi atau meramalkan. Jadi sebenarnya analisis regresi pun juga nanti kita juga bisa untuk memprediksi, ya kan, memprediksi, yaitu melalui misalnya ya kalau ke suka tidak suka itu lebih ke analisa data kategorik ya, karena kan Y-nya adalah kode yaitu 0 dan 1 dalam hal ini, ya kan. Kalau ke analisis regresi itu berarti kodenya bukan ke data kategorik, karena dia kalau ke analisis regresi itu berarti datanya adalah lebih ke data kontinu, ya kan. Jadi di sini untuk mengetahui, jadi misalnya daerah ya, suatu daerah A gitu ya, ada produk itu tadi yang paling mudah ya mie ya, paling gampang mudah mie tadi ya. Oh ternyata yang suka dengan mie merek ini gitu ya, mie merek ini dengan rasa ini gitu ya, itu adalah usianya ya, berarti artinya kan suka tidak sukanya itu di di yang sebagai Y-nya ya, sebagai variabel tak bebasnya, sedangkan yang ini usia, kemudian jenis kelamin, kemudian pendidikan mungkin ya, atau mungkin dari kalau mie itu ya lebih ke sana ya, nggak ada yang lain ya. Beda kalau jasa itu berarti nanti mungkin ada pendidikan, ada pekerjaan, kemudian ada apa lagi. Itu kalau itu lebih karena ini kan lebih ke produk ya, kita lebih ke sana, jadi tidak membahas yang lainnya. Jadi saya kira ya ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang untuk mengetahui suka tidak suka ya, kita lihat
menggunakan salah satu metode yang ada di statistika. Saya kira itu. Jadi ini mungkin makanya kenapa kita juga nanti akan berhubungan ya kalau memang kita bekerja di sana dengan yang bagian tersebut ya, yang bagian menganalisisnya hasil dari survei tersebut. Kemudian yang kedua, tadi ya yang pertama menciptakan permintaan, yang kedua meningkatkan keuntungan, yaitu marketing atau marketing manajemen atau manajemen pemasaran juga memiliki tujuan yaitu meningkatkan keuntungan yang biasanya dilakukan oleh tim pemasaran yang merupakan satu-satunya tim yang menghasilkan pendapatan untuk perusahaan tersebut. Jadi untuk mendapatkan keuntungan berarti ini ya, keuntungan. Kemudian keuntungan yang didapat diperoleh sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa yang ditujukan untuk memuaskan pelanggannya. Saya kira jelas ya, keuntungan ini ya diperoleh dari hasil penjualan. Saya kira tidak perlu saya jabarkan lagi untuk yang nomor 2. Kemudian yang ketiga yaitu itu tadi menciptakan pelanggan baru. Artinya bahwa kita mungkin perluas daerah atau perluas targetnya ya, target. Mungkin semula untuk produk susu ini adalah untuk kalangan kalangan usia bawah 5 tahun balita. Nah, kemudian kita coba tingkatkan untuk yang yang di atasnya lagi seperti apa gitu ya. Jadi saya kira itu. Jadi selain itu perusahaan juga memiliki tujuan untuk mendirikan atau menjual produk atau jasa kepada pelanggan dan dibutuhkan strategi yang tepat. Konsumen merupakan hal penting yang harus diberikan kepuasan terbaik agar perusahaan mendapatkan keuntungan dan menentukan barang atau jasa yang akan dijual kembali. Ya, saya kira itu. Kemudian dalam tahap menciptakan konsumen baru artinya perusahaan harus mampu mengeksplorasi dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan secara lebih luas. Kemudian jika suatu perusahaan ingin maju dan bertahan dalam bisnis, makanya kenapa kita bahas bisnis juga ya nanti, maka akan menciptakan pelanggan baru menjadi hal yang krusial sehingga dibutuhkan analisis untuk memahami keinginan konsumen. Jadi artinya bahwa selain tadi, yang kedua tujuannya adalah mendapatkan keuntungan, kemudian yang pertama adalah menciptakan permintaan, juga kita harus memperluas ya, karena menciptakan pelanggan baru itu kan berarti memperluas pemasaran, menambah orang, menambah pelanggan, menambah konsumen seperti itu. Ya kan intinya berarti memperluas pemasaran ya. Kita boleh bilang memperluas boleh ya di sini. Kemudian mencitrakan produk yang baik di mata publik. Tim pemasaran yang menyediakan barang dan jasa yang berkualitas untuk konsumen harus memasang harga wajar untuk menciptakan citra baik pada konsumen ya, untuk mencitrakan citra. Artinya apa? Ya di sini dijual ya. Barang itu dijual dengan harga yang pantas. Dalam hal ini pantas ya, artinya kalau memang itu barangnya bagus, kemudian bahannya juga dari materi yang bagus, berarti kan wajarlah atau pantaslah kalau harganya mahal ya. Tapi kalau ternyata bahannya dari harga bisa juga sih sebenarnya ya, bisa juga barangnya dari yang sederhana yang murah-murah, tetapi nilai seni ya, dalam hal ini nilai seninya bagus, nilai seninya baik, kita lihat menarik sekali, itu boleh sih sebenarnya. Kalau mau di harganya juga tinggi juga boleh, yang pasti adalah bahwa harganya adalah pantas dan dalam hal ini wajar, jadi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu murah, sehingga konsumen itu akan senang ya, artinya dengan senang hati akan membeli, yaitu di sini jadi dari segi kualitas ya, lebih ke kualitas. Mungkin kalau menang merek juga bisa juga kemudian dia akan menjadi harganya tinggi, kadang seperti itu ya kan. Jadi dilihat, makanya di situ pihak marketingnya lah, manajemen pemasarannya lah yang harus menentukan harganya segini. Makanya nanti akan ada yang membahas ya kalau nggak salah tentang produk sama harga.
sehingga di situ pentingnya tadi yang kita bilang otak dari perusahaan, karena dia yang menentukan oh harganya itu segini gitu ya. Jadi artinya kan dia pinter-pinternya orangnya di sana. Kemudian yang kelima yaitu memuaskan pelanggan. Suatu perusahaan menciptakan barang dan jasa tidak hanya untuk memperoleh pendapatan, tetapi juga untuk memuaskan. Ya tadi ya, bahwa kalaupun harganya mahal tapi pelanggannya puas karena itu tadi ya mungkin nilai seninya bagus, kemudian juga mungkin karena seneng ya, jadi yang pasti dia puas. Nah ini juga sama, kita bisa meneliti kepuasan pelanggan itu dengan menggunakan salah satu dari metode yang ada di statistik itu. Nah oleh sebab itu perusahaan harus terus mengembangkan dan mendistribusikan produk baik barang atau jasa untuk memenuhi ekspektasi pelanggan untuk memberikan kepuasan. Jika konsumen tidak puas, maka bisnis tidak akan dapat menghasilkan pendapatan yang memenuhi biaya dan untuk mendapatkan pengembalian modal yang wajar. Saya kira memang kan tujuannya tadi adalah mendapatkan keuntungan ya. Jadi kalau misalnya barang itu tidak terjual, otomatis tidak bisa menutup modal kan, tidak bisa menutup biaya, sehingga otomatis ya perusahaan pergi dengan sendirinya. Saya kira itu. Kemudian oleh sebab itu perlu untuk memperhatikan kepuasan pelanggan bukan hanya dari barang dan jasa, tetapi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Harga ini jelas ya, artinya seorang menjual itu kan karena konsumen itu butuh. Ya. Jadi kalau konsumen tidak butuh, kenapa kita menjual sesuatu? Kalaupun menjual sesuatu ya mungkin untuk orang-orang tertentu seperti seni itu kan juga tidak karena butuh tetapi karena senang ya, senang untuk melihat barang tersebut ya. Nah, melihat barang tersebut itu suatu kebahagiaan tersendiri ya, artinya bahwa dalam hal ini tidak karena kepentingan tetapi lebih ke kesenangan ya. Jadi artinya ya tapi biasanya kalau barang-barang seperti itu memang tidak dijual mahal ya, tidak dijual banyak, biasanya lebih ke limited ya, berarti cuma sedikit, paling cuma berapa ya. Dan kemungkinan juga kadang kalau seperti itu bukan sebuah perusahaan yang besar ya, tetapi kan tetap walaupun sudah bukan perusahaan besar juga dia butuh bagaimana planning, bagaimana merencanakan pemasaran itu sendiri. Kemudian yang terakhir, para pelanggan atau konsumen juga biasanya akan melakukan rekomendasi pada orang-orang terdekatnya untuk membeli barang yang dibelinya karena puas, sehingga produk yang dipasarkan akan semakin dikenal banyak orang. Ini kalau orang sudah puas, saya kira dia akan bilang, oh ini loh bagus, barang ini loh bagus, atau misalnya salon gitu ya, tempat ini bagus, oh kesana saja, atau apalagi laundry gitu ya, laundry, tempat ini juga bagus, pelayanannya berarti laundry termasuk jasa ya, pelayanannya bagus, kemudian harganya murah, kemudian bagaimana, artinya bahwa orang-orang yang sudah di sana mereka akan bilang seperti itu. Atau ya itu tadi bisa lewat di medsos gitu ya, sekarang banyak kan, oh ternyata perusahaan ini dia punya medsos, ada Twitter, ada Instagram. Nah kalau dia komen di situ barang ini ya, berarti kan kalau banyak yang bilang puas, atau mungkin penginapan, atau mungkin apalagi ya, biasanya kan rumah makan atau apalagi, artinya bahwa dengan komen-komen yang baik itu maka orang-orang akan datang. Kira itu ya, sebenarnya promosi yang paling baik, promosi yang murah, yang benar-benar ini ya ini orang-orang ini sebenarnya, tanpa membuat pamflet, tanpa membuat bentuk bentuk promosi itu, dengan orang-orang terdidik ini adalah sebenarnya sudah promosi ya. Jadi ini termasuk salah satu konsumen yang baik itu, salah satu
promosi yang baik itu ya sebenarnya konsumen, yaitu dengan dia menyenangi suatu barang, suatu jasa, suatu ya barang dan jasa ya produk ya, itu dia akan mempromosikan ke teman-temannya. Kemudian sudah ya konsep manajemen pemasaran. Untuk konsepnya ada berapa ini sebentar, ada 5 ya, yaitu fokus pada kebutuhan pelanggan, yaitu manajemen pemasaran memiliki konsep fokus terhadap kebutuhan pelanggan. Oleh sebab itu kebutuhan konsumen pelanggan harus dipelajari dan menjadi dasar dari semua kegiatan terkait manajemen pemasaran seperti perancangan produk, harga produk, distribusi, pengemasan dan lain-lain. Nah, ini saya kira penting ya, sangat penting bagaimana membuat produk itu dibentuk seperti apa. Artinya dibentuk ya, dibentuk itu berarti apakah hanya sekedar kotak atau dibuat yang lebih menarik seseorang gitu ya. Konsumen dalam hal ini. Kemudian harganya bagaimana? Murah ya. Murah, mahal ya. Kemudian bagaimana distribusinya, bagaimana cara pengemasan. Pengemasan juga termasuk salah satu dari kebutuhan pelanggan saya kira. Kemudian kepuasan ya. Saya kira ini tadi juga sudah kita bicara banyak tentang kepuasan ya. Diperlukan konsep untuk memberikan kepuasan konsumen secara maksimal dengan memahami kebutuhan dan merancang produk yang sesuai. Keberhasilan manajemen pemasaran suatu perusahaan akhir berkaitan pada akhir ya, perusahaan akhirnya berkaitan pada kepuasan yang diberikan konsumen. Jadi artinya bahwa memang manajemen itu berhasil kalau konsumennya puas, ya kan? Itu ya, jadi berkaitan. Kemudian yang ketiga, manajemen pemasaran terpadu. Konsep manajemen pemasaran terpadu ini merupakan bagian dari total fungsi manajerial organisasi seperti manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Semua fungsi ini terintegrasi untuk memberikan kepuasan maksimum pada konsumen. Dan saya kira ini pemasaran ini kaitannya dengan keuangan. Saya kira benar ya kan, karena di sana kan ada untuk biaya promosi, untuk biaya produksi. Kalau produksi juga setelah ini disurvei, diteliti, oh banyak yang senang ini, berarti oh produksinya kemana gitu kan. Kalau sumber daya berarti kan ke orang-orangnya ya, ke pegawai ya, lebih ke pegawainya, kira itu. Jadi manajemen terpadu, jadi saling berkaitan ya, saling berkaitan antara manajemen pemasaran, keuangan, produksi, sumber daya manusia, mungkin yang lainnya ya, sumber daya manusia termasuk HRD di sana. Kemudian ada apa lagi di sana? Ada banyak bagian-bagian ya, tergantung masing-masing perusahaan. Kalau besar ya mungkin bagiannya lebih banyak ya, lebih luas, ya lebih banyak, bukan lebih luas, lebih banyak. Kemudian yang keempat, mencapai tujuan perusahaan tadi laba yang wajar sehingga modalnya bisa kembali. Kemudian yaitu ya saya kira, kemudian pertumbuhan pangsa pasar, kemudian ini tadi kepuasan konsumen ya kan. Jadi konsepnya di sana yang pertama adalah kebutuhan pelanggan, yang kedua adalah kepuasan konsumen, yang ketiga adalah manajemen pemasaran terpadu, kemudian yang keempat adalah perusahaan tujuannya, yang kemudian yang kelima adalah memuaskan inovasi. Memuaskan tadi sudah ya, termasuk tadi memuaskan kan nomor 2. Inovasi yaitu apa? Berarti membuat produk yang mungkin ini ditambah apa biar konsumen lebih baik ya, lebih puas gitu ya. Artinya bahwa mendesain produk yang sesuai dan kemudian menawarkannya kepada konsumen dengan maksimal. Artinya bahwa setelah konsumen itu supaya dia puas, maka kita coba inovasi yang lebih baik supaya lebih disenangi ya, lebih disenangi oleh konsumen tersebut atau pelanggan dalam hal ini. Itu adalah konsep manajemen pemasaran. Kemudian pentingnya manajemen pemasaran itu sendiri
hampir mirip ya. Jadi saling berkaitan sebenarnya antara fungsi, kemudian tahapan. Yang pertama tadi tahapan, kemudian fungsi, kemudian tujuan, kemudian konsep, kemudian yang terakhir adalah masih ada satu lagi tugas ya. Masih ada lagi satu tugas, yaitu pentingnya manajemen sama tugas pokok. Jadi hampir mirip ya saya kira. Yang pertama adalah pentingnya manajemen pemasaran, yaitu memperkenalkan produk baru. Ya kan? Jadi manajemen pemasaran akan membantu perusahaan saat hendak mempromosikan produk atau layanan baru mereka. Dengan manajemen pemasaran, perusahaan dapat memahami kebutuhan pelanggan, menjangkau pelanggan potensial, meningkatkan produk hingga menghemat waktu dan biaya karena fokus pada sumber daya yang ada. Ini saya kira lebih ke promosinya, ya kan? Kemudian mendorong penjualan, manajemen pemasaran yang efektif akan membuka peluang bagi meningkatnya angka penjualan produk dan layanan. Pasalnya, menerapkan manajemen pemasaran yang tepat akan membantu perusahaan dalam mencocokkan kebutuhan pelanggan dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Jadi, ya mendorong penjualan untuk lebih baik ya, lebih banyak, lebih baik, meningkat ya. Di sini bilangnya meningkat ya, meningkatkan angka penjualan. Kemudian yang ketiga, menciptakan berbagai ide, yaitu tadi inovasi, ya kan? Jadi supaya tidak produk-produk itu saja kan, dia harus kreatif ya. Nah, seorang yang di manajemen pemasaran dia juga harus kreatif, ya kan? Harus kreatif. Atau di bagian produksi, kalau produksi kan hanya sekedar produksi ya, tapi juga di sana juga ada orang-orang yang kreatif yang menciptakan ide supaya perusahaan itu bisa berlangsung lebih lama ya, masa depannya bisa, artinya biar bisa lebih. Artinya gini, kalau misalnya seorang buat donat gitu ya, kalau hanya seperti itu saja, ini kan lama-lama juga orang bosen ya. Mungkin saya inovasi donatnya pakai apa? Saya mungkin atau brownies gitu ya. Ini yang lebih rumahan ya. Dihias-hias. Nah, sekarang kan banyak juga brownies yang lumer seperti itu ya. Kalau dulu kan hanya brownies biasa. Supaya karena kan anak-anak, kalau sekarang mungkin ya anak-anak kekinian ya. Saya bilangnya anak kekinian ya. Itu kan suka yang seperti itu, yang lumer seperti itu ya. Jadi dia lebih yang browniesnya brownies lumer seperti itu, yang meleleh seperti itu ya. Jadi suka jadi kan inovasi kan, jadinya kan tidak hanya sekedar brownies biasa. Terus sekarang jajanan kekinian juga banyak kan, macam-macam. Jadi banyak lah sekarang orang-orang jualan ya. Ini lebih ke makanan ya, atau mungkin selain makanan juga produk-produk yang kekinian juga banyak ya. Itu mungkin saya lebih ke makanan, bahwa inovasi-inovasi untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik supaya bisnisnya itu bisa bertahan terus ya. Jadi kalau yang seperti itu kan mungkin kalau makanan-makanan yang itu kan skalanya skala bukan yang perusahaan besar ya, tapi mungkin lebih ke rumahan, itu kan juga jadi artinya bahwa tidak harus ada bagian manajemen pemasaran, tapi kita tahu sendiri bagaimana manajemen pemasaran yang baik gitu. Jadi misalnya nanti suatu saat kalian ada yang ingin berwirausaha, ya kan? Itu paling tidak ya sudah tahu, seperti ini. Jadi ada ilmunya ya, kita dapat ilmunya. Ya, saya kira itu yang nomor 3. Kemudian nomor 4, membantu pengambilan keputusan bisnis. Yaitu manajemen pemasaran akan menunjang pengambilan keputusan bisnis dan lebih tepat. Pasalnya dari marketing bisa didapat wawasan yang bermanfaat, misalnya dapat meneruskan apa, kapan, dan bagaimana untuk siapa produk tersebut atau layanan tersebut atau jasa tersebut ya. Jadi artinya bahwa produk itu atau layanan itu dapat ke siapa, akan diberikan siapa, atau akan ditujukan ke siapa kan. Jadi harus ada itu tadi, ke target pasarnya kira itu ya. Jadi setelah ini kan harus diambil keputusannya, kita mau kemana, mau dijual ke siapa dan mulai kapan, kemudian bentuknya seperti apa, ini kan di sini keputusannya. Kemudian yang kelima,
meningkatkan reputasi perusahaan, yaitu tadi ya kan, kalau manajemen pemasarannya tepat, efektif, maka kegiatan pemasarannya akan menghasilkan hasil yang positif, memberikan hasil yang positif. Salah satunya itu tadi, banyak pelanggannya, keuntungannya lebih banyak, ya kan? Saya kira itu pentingnya. Kemudian yang terakhir yaitu tugas pokok manajemen pemasaran. Yang pertama adalah menilai peluang pemasaran. Jadi kondisi sama peluang pasar itu berubah, sehingga manajemen pemasaran harus mengeluarkan program yang terencana untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang. Jadi harus tahu bagaimana peluang. Nah, peluang itu kan kalau di statistik ya dipelajari kan, sama saja. Jadi ya itu salah satunya. Kemudian yang kedua, perencanaan kegiatan pemasaran. Di kegiatan pemasaran apa saja? Berkaitan dengan produk, harga, distribusi, promosi, kemudian konsumen, ya kan? Jadi merencanakan. Kan pemasaran sudah masuk ke manajemen. Saya kira ini tugasnya. Peluang, melihat peluang sama merencanakan. Karena kan di manajemen pemasaran sendiri kan ada perencanaan. Saya kira itu ya. Kemudian menyelenggarakan kegiatan pemasaran. Jadi di situ mengorganisasikan kegiatan yang akan dilakukan dengan menugaskan kegiatan tersebut kepada orang yang tepat sehingga struktur pemasaran tercapai. Mengingat konsep pemasaran yang berubah, struktur organisasi perlu fleksibel dan akomodatif. Ini akan membantu dalam interaksi yang lebih baik di antara organisasi dan lingkungan. Jadi mungkin kalian banyak yang melihat ya promosi-promosi di bisa di mall, bisa di pasar, bisa di jalan-jalan, itu kan salah satu dari kegiatan manajemen pemasaran itu sendiri. Kemudian mengorganisasikan berbagai kegiatan perusahaan. Bahkan perencanaan terbaik pun tidak akan bermanfaat jika tidak ada koordinasi yang tepat. Ya, saya kira ini benar ya, bahwa kalau tidak ada koordinasi jalan sendiri-sendiri ya tidak akan ada gunanya ya, tidak akan bermanfaat. Artinya sana jalan sendiri, sini bagian sana jalan sendiri ya, bagian ini manajemen juga belajar sendiri, produksi berjalan sendiri. Artinya kan tidak ada, misalnya mau produksi apa, tapi pemasaran tidak memberikan tahu ini loh produksi yang banyak disukai konsumen, tapi produksi tetap memproduksi yang tidak disenangi konsumen, berarti kan percuma, nanti tidak akan terjual. Jadi artinya bahwa harus ada koordinasi. Jadi mengkoordinasikan berbagai kegiatan perusahaan. Keputusan produk, strategi penetapan harga, aktivitas penilaian struktur, memerlukan koordinasi yang tepat. Ini ya saya bilang tadi, produk apa yang harus dibuat, kemudian bagaimana, berapa harganya, karena mungkin ada ini ya, ada dari konsumen, oh ini harganya terlalu mahal, seperti itu. Berarti kan dia harus memberitahukan ke manajemen keuangan dalam hal ini untuk ini harganya harus seperti ini, harus diturunkan atau harus dikurangi atau bagaimana. Kemudian penelitian itu tadi ya, artinya bahwa sudah di sini ada petugas yang survei, kemudian yang bagian meneliti dari hasil survei itu keputusannya seperti ini loh, orang itu suka produk ini yang orang-orang yang seperti ini. Jadi artinya pasarnya nanti orang yang usianya berapa, orang yang bekerjanya sebagai apa, atau orang yang pendidikannya sebagai apa. Jadi kan nanti memasarkannya ke sana, produknya juga seperti apa. Jadi artinya harus terkoordinasi. Kemudian yang kelima sama keenam, mengarahkan dan memotivasi karyawan. Nah, ini supaya karyawannya lebih giat ya, karena tadi ada masalah target ya, saya kira. Arahan yang baik adalah suatu keharusan untuk kinerja fungsi manajemen pemasaran yang efektif. Arahan membantu dalam pelaksanaan pekerjaan yang benar. Gaya kepemimpinan yang berbeda dipraktekkan untuk membimbing bawahan. Seorang pemimpin mengarahkan bawahannya dan memastikan melalui pengawasan yang efektif bahwa kinerja sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan. Pada yang sama juga diperlukan motivasi
motivasi tidak hanya membantu kinerja yang lebih baik, tetapi juga mempertahankan karyawan untuk waktu yang lebih lama. Saya kira memang sangat perlu ya, artinya kalau misalnya tadi ya masalah target ternyata tidak terpenuhi, kemudian motivasinya jadi turun seperti itu. Jadi mungkin kalau pernah ke suatu perusahaan biasanya sebelum dimulai itu kan kadang ada briefing atau apa, di situ salah satunya adalah memberi motivasi bagi karyawan-karyawan. Kemudian yang keenam, tidak hanya perusahaan ya, artinya suatu toko pun juga seperti itu ya, suatu toko pun juga seperti itu. Sebelum mulai biasanya dikumpulkan, kemudian diberi motivasi sehingga mereka menjadi lebih semangat untuk bekerja sama, mengarahkan ini bagian ini seperti itu. Kemudian yang keenam, mengevaluasi dan mengontrol upaya pemasaran. Untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, manajemen pemasaran harus secara terus-menerus mengevaluasi upaya pemasaran. Itu tadi dievaluasi hasilnya, kemudian akan membantu mengetahui jika ada kekurangan sehingga dapat segera diperbaiki dan ditemukan solusi yang tepat. Berarti kemudian itu tadi kalau seperti ini berarti ada yang kurang ya, kemudian harus diperbaiki. Yaitu pengendalian adalah fungsi manajerial yang berkaitan dengan perbandingan kinerja aktual dan kinerja standar. Berarti kalau di kita itu lebih ke kualitas ya, kalau ini pengendaliannya bukan kualitas. Ini pengendaliannya adalah pengendalian dari ke manajernya ya, manajerialnya ya, ke perencanaannya. Jika kekurangan ditemukan, maka harus dilakukan tindakan korektif. Saya kira itu ada yang pertanyaan sebelum ke yang terakhir, yaitu ke contoh-contohnya, contoh-contoh bisnis yang berhasil membuat strategi pemasaran. Ada pertanyaan? Mungkin agak ini ya, nggak seperti apa ya, kalau statis itu kan kita mungkin kalian sudah belajar kalkulus itu banyak hitung-hitungannya. Ini agak ini sendiri, agak apa ya, agak nggak belajar sama sekali tentang perhitungan. Walaupun sebenarnya nanti kalau kita sudah masuk ke manajemen pemasaran, ya tadi yang saya bilang bahwa kalau benar-benar masuk ya, itu tadi kalau sudah ada survei kan kemudian kita lakukan penelitian dari hasil survei itu. Tapi itu sebenarnya bisa masuk ke manajemen pemasaran, juga bisa masuk ke bagian di luar dari manajemen pemasaran, ya kan? Karena dia harus meneliti hasil dari surveinya tersebut. Kalau tidak ada, sebentar ya sambil saya cek. Yang belum absen? Ada 2 orang yang belum absen, saya cek dulu ya. Saya takutnya nanti lupa. Sebelum ke contoh yang terakhir. Nggak ada yang ngechat saya. Biasanya kalau nggak bisa absen ngechat di apa ini? Di tim. Hari ini belum ada. Permisi Bu, izin masuk. Iya. Saya udah chat di Teams Bu. Oh sudah, saya nggak baca ya Mbak ya. Siapa Mbak? Sabrina Farah Bu. Nomornya? NIM-nya? 2405121140136. 2 ya? 2011. Gimana Mbak? 2405121140136. 36 136 ya? Iya Bu. 136. Sabrina Farah Atadifa. Iya. Ya, saya absen kan ya. Sakit Mbak? Iya Ibu, lagi radang. Walah, cepat sembuh ya. Hati-hati. Iya Bu, terima kasih. Suaranya sampai serak seperti itu. Jangan minum es dulu. Ya. Iya. Ini di mana ini? Kenapa Bu? Ini di mana? Lagi di Semarang. Kos atau rumah sendiri? Di kontrakan bareng sama kakak. Kakaknya? Iya, Kerja, kakaknya kuliah? juga lagi ada urusan di sini, udah berkeluarga. Oh ya sudah, kalau udah berkeluarga kan lebih bisa ngurus ya. Hati-hati ya Mbak ya. Soalnya baru Iya, suasana Bu. seperti ini. Hati-hati, jaga kesehatan ya. Sehat-sehat nggih. Iya Bu. Ya.
Makasih Mbak. Ada lagi yang belum? Bentar saya cek. Oh, ada satu lagi. Ardelia Parahita Arisanti. Ada? Nanti saya cek di ini aja ya. Ardelia Parahita Arisanti. Saya tulis aja dulu. Ardelia Parahita Arisanti. 166. Dah, masih kurang satu ya. Ya, teruskan aja ke contohnya. Ini contohnya yang pertama ada lebih ke contoh, bukan ke contoh yang sudah berhasil, bukan, tetapi adalah contoh dari pemasaran itu sendiri seperti apa. Yang pertama adalah promosi produk. Saya kira kita sudah tahu tadi ya, jadi tidak perlu saya baca saja, dibaca saja sendiri bahwa promosi produk ya, bahwa itu termasuk dari pemasaran ya kan, karena kita juga nanti ada yang dapat tentang promosi produk ya. Kemudian riset pasar tadi juga sudah kita bahas, itu juga salah satu dari contoh pemasaran. Kemudian layanan pelanggan kita juga tadi sudah belajar tentang itu. Kemudian kualitas produk yang dijual kita juga sudah tadi ya, banyak kita membaca tentang itu. Jadi artinya bahwa inilah contoh-contoh pemasaran. Ini contoh pemasaran tapi untuk apa yang dikerjakan ya kan. Tetapi untuk yang ini adalah contoh pemasaran untuk bisnis yang sudah berhasil. Yang pertama adalah, ini saya ambil sumbernya dari, sebentar ya, mana ya tadi dari punyanya Akurat ya, dari punya Akurat, nanti bisa dicek. Ini mohon maaf saya tidak memberikan referensinya, lupa ya tadi. Karena ini saya pakai PDF, nanti di PPT-nya saya tulis saja. Ini saya ambil dari Akurat apa tadi, akurat.id ya, akurat.id. Yang pertama adalah Spotify ya. Saya kira ini dia strateginya adalah menawarkan pengalaman pengguna yang berbeda. Spotify itu kan lebih ke musik ya, kalau nggak salah ya. Di sini adalah salah satu perusahaan global yang paling terkenal. Bagaimana dia menaklukkan dunia, yaitu memberikan banyak layanan musik streaming ya. Jadi dia lebih banyak ke musik. Jadi dia ada ini filter khas berdasarkan genre. Kemudian genrenya itu apa? Ada banyak, ada yang untuk suasana hati, ada yang ingin berolahraga, tidur, atau mau dipakai di kamar mandi. Ya, artinya bahwa menawarkan pengalaman pengguna yang berbeda. Jadi untuk masing-masing pengguna sesuai dengan suasana hatinya, kemudian sesuai dengan keinginannya mereka, ya kan? Jadi ini membantu pengguna menemukan lagu yang tidak terpikir oleh mereka dan pada gilirannya memperkuat hubungan mereka dengan merek. Mereka juga menjadi pelanggan yang terdepan. Apa ini? Pelanggan yang terdepan mana tadi? Dalam menggunakan kecerdasan buatan untuk menyusun daftar putar secara khusus berdasarkan kebiasaan pengguna. Seperti ketutupan lagi. Saya ketutupan terus ya. Seperti rilis radar dan discover weekly. Jadi mingguan ya. Jadi mencari mingguan sama ini rilisnya seperti apa. Jadi saya kira sesuai dengan penggunanya. Jadi pengennya pengguna seperti apa. Jadi strateginya seperti itu. Jadi mereka mungkin ya itu tadi melakukan survei, penggunanya pengennya seperti ini, sehingga mereka strateginya seperti itu. Itu untuk Spotify. Kemudian untuk yang kedua adalah GoPro. GoPro itu apa? Nah, GoPro di sini adalah memudahkan pelanggan untuk berbagi konten buatan pengguna. Jadi di sini harus mahir ini ya dalam bahasa berbeda yang dimiliki audiens. Saya kira di sini kalau tadi orangnya memakai kecerdasan buatan, itu bagian dari komputerisasi ya.
Kalau ini kamera GoPro ya, mempercayai konten buat pengguna. Jadi mempercayai dari mereka mempercayai konten dari punyanya pengguna. Jadi buatan pengguna. Jadi mereka lebih lebih ke strateginya seperti itu. Ya kan kalau tadi kan yang satu yang Spotify kan untuk pengalaman untuk masing-masing yang berbeda. Kalau ini dia menggunakan konten dari punyanya pengguna, ya kan? Saya kira itu. Program pengeditan membuat video dengan bingkai awal. Saya kira ini ya. Jadi strateginya seperti itu, ya. Ini AI ya, dengan teknologi berbasis AI. AI itu anti intelijen itu ya, artificial intelligence. Jadi punyanya komputerisasi juga sama ya. Jadi mungkin nanti kalau yang belajar dengan ada komputasi statistik nanti di komputasi nanti mungkin saya nggak tahu apakah dipelajari ini apa tidak. Yang pasti adalah seperti kecerdasan buatan, rekayasa lunak, AI itu ya kan, itu kan banyak dipelajari di komputerisasi. Kemudian Twitch. Ya, Twitch adalah salah satu jejaring sosial paling sukses yang hari ini pada akhir-akhir ini, namun tidak banyak orang yang mengetahuinya. Itu karena Twitch didasarkan pada satu topik, yaitu menyiarkan video game secara langsung. Nah, ini untuk orang-orang yang suka game, ya, lebih ke sana ya. Jadi strateginya seperti itu. Kemudian yang keempat, Nike ya. Nike itu produk ya, lebih ke produk apa namanya? Apa itu? Merek ya. Merek. Jadi kan ini merek-merek terkenal ya, saya kira dia mempromosikan nilai itu berarti kan lebih ke nilai-nilai merek ya, menyampaikan budaya kepada dunia. Nika sangat mengandalkan storytelling iklan yang menceritakan kisah yang menginspirasi dan memancing emosi positif pada pengguna. Selain itu nilai merek tidak hanya hadir dalam pemasaran tetapi juga dalam hal yang Anda lakukan. Jadi ini mereknya terkenal ya, saya kira banyak yang menggunakan dan harganya juga ini ya saya kira. Kemudian yang ketiga WWF itu lebih ke ini baru chat saya. WWF itu ya bentar. WWF itu ke ini ya, apa namanya, yang lingkungan itu ya, yang mematikan itu ya, apa namanya, mematikan lampu ya dalam 1 jam, lebih ke lingkungan saya kira itu. Jadi komitmen pada kreativitas. Jadi kreativitas dari apa? Dari promosinya tersebut. Saya kira itu. Jadi dengan meluncurkan kampanye spanduk di media harus taman organik untuk menggunakan outdoor. Jadi itu ya, saya kira dalam 1 jam harus mematikan lampu. Saya kira ini contoh-contoh dari bisnis yang menggunakan strategi pemasaran. Kalau ini menggunakan promosinya, iklannya dengan baik, ya kan. Kalau ini lebih ke itu tadi ya, pelanggannya seperti ini, berarti lebih ke pelanggannya, saya kira itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mbak Ardelia ada? Halo? Hadir Ibu. Hadir? Barusan tadi nggak bisa Mbak atau gimana? Iya Ibu, jaringannya error, jadi saya keluar masuk Teams terus. Saya ini kan ya, saya absen kan ya. Ini ya, juga Ibu, terima kasih. Agak serak juga, apakah juga? Aduh, mustahil. Iya, baru sakit juga? Enggak Ibu, saya emang agak sedikit sakit. Sakit juga kan berarti? Iya. Ini di mana Mbak? Kenapa Bu? Ini di mana? Di rumah atau di kos atau di kontrakan? Oh, di rumah. Di mana, daerah mana? Di Bekasi. Di Bekasi. Jaga kesehatan ya Mbak semuanya ya, saya kira untuk teman-teman kelas B ya.
Mudah-mudahan sehat ya. Kalaupun itu tadi ada yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Memang. Amin Bu, Ya, makasih iya. Bu. Ya, sama-sama Mbak. Makasih ya Mbak Ardelia. Jadi untuk yang lain jaga benar-benar ini terutama bagi yang kos ya. Sama ya sebenarnya yang dengan keluarga juga sama, jaga kesehatan juga karena memang kondisi sedang tidak baik itu tadi ya. Jadi memang selain cuaca juga memang karena ada itu tadi ya, ada COVID itu yang Omikron itu sedang banyak-banyaknya walaupun tidak seperti yang kemarin ya. Kalau yang kemarin yang waktu yang Delta itu kan sebenarnya nggak terlalu ya, banyak juga tapi lebih banyak sekarang. Cuma kalau kemarin itu kan karena belum banyak vaksin juga karena tingkat meninggalnya ya, kematiannya lebih banyak, lebih tinggi. Nah kalau ini kan banyak yang sakit tapi ya sakit ya, tapi insya Allah bisa sembuhkan asal kita menjaga prokes, kemudian memakan yang sehat, lebih banyak vitamin C, lebih ke sana ya. Jadi kita jaga makanan saja. Saya kira itu ya. Jadi saya doakan semuanya sehat. Secepatnya sembuh kalau yang sakit ya. Itu tadi doa saya, juga doa kalian semuanya ya. Saya kira itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup untuk kuliah hari ini. Maaf ya, terlalu banyak cerita saya malah. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bu. Ya tidak ada ya. Kalau tidak ada, terima kasih. Saya minta tolong tadi ya, satu orang untuk satu orang yang chat aja di tim aja nggak apa-apa, nomornya atau saya chat nomor saya aja ya di tim. Nanti hubungi saya juga nggak apa-apa, Ding. Saya chat aja di tim. Aduh, kok hilang? Sebentar ya, maaf. Oh ya sudah. Ini nomor saya ya. Nomor saya. Nanti tolong salah satu menghubungi sehingga nanti jadinya besok Senin bagaimana gitu ya, atau pengganti dari besok Senin bagaimana. Ini nomor saya sudah saya chat di tim. Silakan nanti satu orang koordinatornya untuk menghubungi saya. Saya kira itu ya untuk pertemuan hari ini. Sehat-sehat selalu, bagi yang sakit cepat sembuh, jaga kesehatan, gunakan prokes yang baik ya. Karena memang suasana yang sedang tidak baik. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau saya banyak kekurangan untuk hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.